Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bersyukur kepada Allah atas segala limpahan rahmat dan nikmat kepada kita semua. Kemudian selawat dan salam buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada hari ini kita akan berdiskusi dengan beliau Bapak Haji Zulkifli SAGMM CWC. Selamat sore Bapak Kemenak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana aktivitas hari ini Pak Kemenak? Alhamdulillah atas rahmat dan hidayah dari Allah. Ya. Kita berbadan sehat, bisa melaksanakan aktivitas sesuai dengan apa yang kita harapkan. Dan begitu juga Bu Yajan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita sehat selalu Pak Kemenak. Amin amin amin. Dan kita akan sering berdiskusi seperti ini mudah-mudahan. Insya Allah, mudah-mudahan Allah meridai. Dan pada sore hari ini kita undang Bapak Kemenak untuk berdiskusi mengenai ciri-ciri orang beriman yang ada di dalam surah Al-Anfal ayat 2. Namun diskusi kita hari ini itu bertujuan menggali makna yang tersembunyi. Kemudian implikasi praktis serta relevansi surah Al-Anfal ayat 2 dalam kehidupan kita sehari-hari sebagaimana kita adalah orang-orang yang beriman. Nah, jangan sampai kita orang yang beriman, tetapi ciri-ciri yang ada di dalam surah Al-Anfal itu tidak ada dalam diri kita. Maka dari itu, pada kesempatan sore hari ini, kita akan mencoba mendiskusikan apa yang telah saya sampaikan tadi. Nah, yang pertama, kepada Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Solok, mungkin kita serahkan kepada beliau bagaimana penafsirannya surah Al-Anfal itu ayat 2 itu mengenai ciri-ciri orang yang beriman. Terima kasih Ustaz John Darmis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allah. La nabiyya ba'dah. Yang kita hormati dan kita banggakan Bapak-bapak dan Ibu-ibu, para pemirsa yang berbahagia dimanapun kita berada. Yang pertama, pada sore hari ini tentu kita tidak bosan-bosannya mengucapkan kalimat ucapan puji dan syukur kehadirat Allah, Tuhan yang Maha Suci lagi terpuji. Karena dengan rahmat, nikmat sore ini kita berada dalam keadaan sehat walafiat. Selawat beserta salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu pemirsa yang berbahagia, saya ingin menyampaikan terlebih dahulu supaya kita setiap hari itu meningkatkan iman, meningkatkan ketakwaan, meningkatkan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ingin saya sampaikan adalah kata Rasul bahwa iman yang kita miliki, yang ada pada diri kita, itu bersifat labil bukan stabil. Artinya iman itu ibarat air laut, ada pasang naik, ada pasang turun. Jadi tidak selalu stabil. Oleh karena itu kata Rasul, fajdidu, perbarilah iman. Karena iman itu sifatnya kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Nah, sahabat bertanya, bagaimana ya Rasulullah memperbarui keimanan? Di antaranya kata Rasulullah, perbanyak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi kalau bisa kita ini teruslah membaca tahlil,
Hmm. baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri. Agak setiap selesai sholat itu tak 100, 200, 300, kalau bisa ribuan. Hmm. Nah, sehingga iman kita itu mengatakan tidak ada Tuhan melainkan Allah. Kalau sudah meyakini kita tidak ada Tuhan melainkan Allah, Muhammad itu adalah utusan Allah, tentu Allah tempat bergantung, Allah tempat meminta, Allah tempat menyembah, Allah tempat penghambaan. Jadi kalau sudah kita sandarkan kepada Allah, tentu yang melindungi, yang memberi pertolongan adalah Allah. Nah, kalau memang begitu, orang yang kuat keimanannya dia tidak sendiri. Kalau dia sendiri, keduanya Allah. Kalau dia berdua, ketiganya Allah. Kalau begitu, Ustaz. Jadi oleh karena itu di dalam Al-Quran dikatakan, La takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Jangan kamu takut, jangan kamu gentar. Allah bersamamu. Jadi iman. Yang kedua yang ingin saya sampaikan, orang yang mempunyai keimanan yang kuat, orang yang mempunyai tauhid yang kokoh, orang yang mempunyai akidah yang mantap, itu janjian Allah 3. Nah, ini supaya motivasi diri ya. Yang pertama, janjian Allah itu adalah di dalam surah Al-Anfal ini, lahum darajatun inda rabbihim. Allah akan mengangkat derajat. Akan mengangkat derajat. Derajatnya di mana? Yang pertama derajatnya di atas dunia. Yang kedua di yaumil kiamah. Kalau di atas dunia derajatnya macam-macam. Ada yang ditinggikan pangkatnya, ada yang dibanyakkan rezekinya, ada yang diluaskan karunianya. Itu kan derajat. Sehingga orang memuliakannya. Kalau dia orang berilmu, dia dimuliakan oleh masyarakat. Apa dipanggil buya, dipanggil kiai, dipanggil ustadz. Kalau dia seorang pedagang, dia dimuliakan masyarakat. Karena dianggap dia orang dermawan, yang suka membantu. Jadi artinya apa? Kemuliaan yang dimaksud di atas dunia itu adalah Allah memberikan kepada mereka itu suatu penghormatan. Nah, penghormatan itu bermacam-macam. Kalau dia yaumil kiamah, pasti orang yang beriman ini tempatnya di surga. Ya kalau sudah di surga, sudah aman lah kita. Dunianya sudah aman, akhirnya sudah aman. Yang kedua janjian Allah itu adalah Allah akan memberikan wa maghfiratun, ampunan. Jadi yang namanya kita ini kan manusia itu sifatnya pelupa. Kadang-kadang karena kealfaan dia yang menyebabkan dia itu berbuat sesuatu yang tidak diridhai Allah. Nah, karena dia berbuat yang tidak diridhai Allah, yang bermuara kepada dosa. Nah, sewaktu dia sadar, dikembalikan keimanannya, berarti kembali kepada kebaikan, Allah menyediakan ampunan. Yang ketiga itu, wariskun karim. Allah akan memberikan rezeki yang mulia. Nah, orang yang beriman itu tidak pernah miskin. Tidak pernah mengeluh, tidak pernah keluh kesah, takut, cemas karena kemiskinan. Nah, kenapa? Karena dia meyakini bahwa rezeki itu pemberian Allah. Nikmat pemberian Allah. Karunia pemberian Allah. Karena dia meyakini orang beriman itu, tugas saya itu berusaha. Yang mendatangkan rezeki, yang mendatangkan hasil, itu Allah. Tetapi yang perlu kita sadari adalah, kalau kita sudah berbuat baik, Allah akan mendatangkan kebaikan lebih daripada itu. Tuh, kira-kira Buya seperti itu. Ya, terima kasih Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Solo. Namun, apa yang dimaksud dengan tawakal yang terdapat dalam soal Anfal itu? Bagaimana kita memahami
yang sebagai orang awam? Kalau kita lihat dari surah Al-Anfal ini, ada 5 sikap, 5 kepribadian. Kalau kita ingin menjadi orang yang beriman yang kafah, beriman yang sempurna. Yang pertama itu adalah innamal mu'minuna allazina iza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Yang pertama itu adalah orang yang beriman itu apabila disebutkan Allah, kalau disebutkan bisa jadi orang lalu, orang di masjid mengucapkan kalimat Allah, maka gemetar hatinya. Kenapa? Karena dia menyadari Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Allah Maha Kaya, Allah Maha Kuat, Allah Maha Lembut, Allah Maha Sayang. 99 nama Asmaul Husna. Jadi sewaktu dia berada di alam yang indah umpamanya, dia mengatakan Subhanallah, Maha Suci Allah yang telah menciptakan alam ini indah, sejuk dipandang mata. Karena itu termasuk ayat Allah. Karena itu termasuk ayat Allah. Ayat Allah itu kan 2. Ada ayat kauniyah, ada ayat qauliyah. Kalau qauliyah ini kitab suci Al-Quran. Kalau kauniyah, ini alam, makhluk. Nah, sewaktu melihat suatu kejadian, dia takjub. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Nah, jadi orang yang beriman itu di saat disebutkan, diingatkan, bahkan dikatakan dalam film itu zakara yazkuru, artinya ingat. Jadi ingat akan kebesaran Allah, ingat akan ketinggian Allah, ingat akan kesucian Allah, ingat selalu. Bahkan dikatakan dalam ayat lain, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan mengingatku hatimu akan tenteram. Bagaimana cara mengingat Allah itu? Bisa jadi membaca Asmaul Husna 99 itu, bisa jadi membaca alam, bisa menjadi membaca Al-Quran. Yang kedua di dalam Al-Quran itu dikatakan orang yang beriman itu, wa iza tuliyat alaihim ayat uzadathum imana. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah, maka bertambahlah keimanan mereka. Jadi bertambahlah keimanan mereka. Semakin kita kali, semakin kita kaji, semakin kita pahami, semakin dekat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak punya apa-apa. Yang ketiga, tawakaltu ala Allah, berserah diri kepada Allah. Tidak ada tempat bergantung kecuali kepada Allah. Tidak ada tempat meminta kecuali kepada Allah. Tidak ada tempat menggantungkan harapan kecuali pada Allah. Nah, kalau kita berharap kepada orang, siap-siaplah untuk kecewa. Di saat orang kita berharap, misalnya saya berharap kepada Ustaz Jan. Di saat Ustaz Jan tidak bisa memenuhi apa yang saya harapkan, nanti saya kecewa. Ini, bahkan ada bahasa kita yang paling ekstrim itu, air susu dibalas dengan air tuba. Nah, itu kan suatu hal seketika keinginannya tidak terwujud, harapannya tidak sesuai dengan apa yang dia minta, dia kecewa. Nah, kata Allah, setelah kamu bekerja, setelah kamu melakukan aktivitas usaha, serahkan sajalah kepada Allah. Serahkan kepada Allah. Hasilnya Allah yang ngasih. Nah, keyakinan inilah yang perlu kita pahami. Jadi tawakal Allah, berserah diri kepada Allah. Yang selanjutnya, orang yang beriman itu adalah allazina yuqimunas shalah. Orang yang selalu melakukan ibadah salat. Jadi yang dimaksud dengan salat ini banyak dalam ayat lain memelihara salat. Tetapi yang jelas
orang yang betul-betul melaksanakan ibadah salat, kepribadiannya itu inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dia tercegah daripada perbuatan keji dan mungkar. dan munkar. Setelah itu yang terakhir, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dia menafkahkan sebahagian harta yang diberikan Allah kepada dia. Dia pergunakan untuk kepentingan orang lain. Apakah itu kepentingan pembangunan masjid, pembangunan musala, pembangunan jalan, fasilitas umum, atau panti asuhan. Dan tidak tertutup kemungkinan membantu fakir dan miskin. Membantu fakir dan miskin. Nah, dari sikap dan perilaku yang seperti itu, yang pertama itu adalah apabila diingatkan kepada mereka Allah bergemetar hatinya, apabila dibacakan ayat bertambah keimanannya, setelah itu dia bersikap tawakal Allah, berserah diri kepada Allah, melaksanakan sholat, dan memulai sikap dermawan. Nah, dari 5 yang saya sebutkan tadi, itulah yang mendapatkan janjian Allah, ulaika humul mu'minuna haqqa. Mereka itulah sebenar-benar orang yang bertakwa. Nah, karena dia sudah bertakwa, wajar saja Allah berikan hadiah. Allah berikan semacam reward. Apa rewardnya? Lahum darajatun wa maghfiratun wa rizqun karim. Itu kira-kira. Terima kasih. Namun hari ini Bapak Kemenak, kita sedang diuji dengan banyak persoalan. Ujiannya, kita hidup hari ini itu di era yang penuh dengan kecanggihan atau misalnya disebut dengan digital, arus globalisasi yang semakin meningkat. Kira-kira dengan adanya fenomena hari ini yang terjadi, apa tantangan terbesar dalam menjaga keimanan itu? Baik, kita tidak bisa memungkiri dan juga tidak bisa menghambat perkembangan sains dan teknologi. Tetapi tantangan kita itu semakin maju teknologi, semakin nyala tantangan. Di antaranya, kalau dulu kita nonton film, nonton sandiwara, itu mendengarkan melalui radio, melihat melalui TV. Kalau sekarang kan tidak. Karena AP ini, apa yang terjadi di dunia barat detik itu juga di luar. Kita tahu ya. Nah, kita tahu. Nah, tantangan demi tantangan itu semakin hari semakin besar, semakin hari semakin bertambah, semakin hari semakin berat. Yang perlu kita perkuat itu adalah iman. Kenapa iman harus kita perkuat? Karena dia akan menjadi filter nanti. Wah, ini tidak baik ini. Tidak dia tonton. Ini tidak bagus nih. Dia taruh aja. Ini tidak benar ini. Dia simpan. Yang dia lihat itu yang baik-baik saja. Itu yang memfilter itu adalah iman. Jadi ke depan, kalau menurut saya ini, generasi muda ke depan, masyarakat ke depan dalam menghadapi era digitalisasi itu, perkuatlah iman. Yang kedua, tingkatkanlah pengetahuan yang seluas-luasnya. Nanti dari ilmu pengetahuan itu kita bisa memilah dan memilih. Ini benar, ini tidak benar. Ini baik, ini tidak baik. Ini bagus, ini tidak bagus. Yang bagus, teruskan. Yang tidak bagus, tinggalkan. Nah, ini yang perlu seperti itu. Ya. Yang lebih penting lagi adalah pengawalan. Kita harus kawal terhadap generasi muda kita. Apa yang dia tonton itu, kita harus lihat. Ini kan hendak diberikan anak dari pagi sampai sore di kamarnya sini. Tapi kita tidak melihat apa yang dia buka. Omongan orang begini, Pak Kemenak, tidak bisa begitu. Kenapa? Karena privat. Privat ini kan sangat sensitif. Orang lain tidak boleh tahu, termasuk orang tua. Bagaimana menurut Bapak Kemenak? Pandangan seperti itu, saya pikir perlu kita perbaiki. Kenapa? Sebagai orang tua,
Guru yang pertama di dalam rumah tangga, ibu, bapak, keluarga, wajib tahu dong apa yang dilakukan oleh anaknya. Kalau tidak nanti kita khawatir terjadi hal yang negatif. Yang dia tonton umurnya baru 8, 10, 15 masa perkembangan, yang dia tonton tidak senonoh umpamanya. Jadi tidak benar juga. Nah, oleh karena itu orang tua harus mengawal lebih ketat lagi, harus memperhatikan lebih ketat lagi. Termasuk masyarakat. Termasuk masyarakat. Nah, itu yang saya katakan tadi. Kalau imannya sudah bagus, ilmunya sudah bagus, akhlaknya sudah bagus, dia akan berkata, ini tidak untuk saya. Ini belum pantas saya melihat. Ini belum pantas saya melakukan. Ini belum pantas saya mengerjakan. Nah, ini. Tentu harapan kita kepada pemegang kekuasaan, kebijakan, ini perlu juga kita pantau, perlu juga kita kontrol, dan perlu juga kita evaluasi. Kenapa? Karena sayang kita, generasi kita itu adalah generasi masa depan. Kalau generasinya hari ini rusak, maka rusaklah generasi ke depan. Kalau sudah rusak generasi ke depan, maka hancurlah bangsa kita. Ya, oke, terima kasih. Kemudian tadi kita juga mencanangkan bahwa orang yang beriman itu pasti akan mencerminkan kepribadiannya yang berakhlakul karimah. Nah, apa korelasinya iman dengan akhlak yang mulia itu? Begini, kalau imannya sudah kuat, berarti dia meyakini segala sesuatu yang dia lakukan, yang dia kerjakan harus berdasarkan tuntunan ilahi. Tuntunan ilahi itu adalah Al-Quran, Sunnah. Kalau dia sudah melakukan sesuatu sesuai dengan koridor Al-Quran dan Sunnah, maka kepribadiannya secara otomatis menjadi kepribadian yang baik. Kepribadian Muslim yang baik. Karena kata Rasul, saya tidak diutus ke permukaan bumi ini kecuali untuk memperbaiki akhlak. Setelah itu sewaktu ditanya Siti Aisyah, ya Aisyah ibu orang mukmin, apa akhlak Nabi? Akhlak Nabi itu adalah Al-Quran. Setelah itu Allah mengatakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh adalah pada diri Nabi itu suri teladan yang baik. Kalau sudah Allah yang mengakui, tentu kita sebagai hambanya, sebagai umatnya, sami'na wa ata'na, apa yang dicontohkan, apa yang dikatakan, apa yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Menjadilah dia kepribadian yang berakhlak mulia. Oke, terima kasih. Kemudian, ini sesi yang terakhir Bapak Kemenak. Kita ini kan di Minangkabau, kita termasuk orang Sumando, termasuk mama di dalam kaum ataupun di kalau taruh Sumando itu di rumah istri. Apa pesannya untuk anak cucu kemenakan kita tentang surah Al-Anfal ayat 2 ini? Yang pertama, kalau kita di Minang ini, kalau kita di rumah orang kita menjadi orang Sumando. Kalau kita di rumah kita sendiri kita menjadi mama. Orang Sumando tuh, ada orang Sumando lapiak buruk, ada orang Sumando langu hijau, ada orang Sumando kacang miang, ada orang Sumando niniak mama. Orang Sumando niniak mama, kurang kamanukua sentiang kamambelai. Artinya apa? Ikut serta mengawal jalannya kehidupan, tata kehidupan di keluarga itu sendiri. Kalau niniak mama, tak itu pula. Karena niniak mama akan bertumpu kayaknya. Di duluan sa langkah, di tinggian sa rantiang. Tentu seorang mama yang baik, seorang bapak yang bijak, tentu dia akan memperlihatkan yang terbaik kepada kaumnya. Dia akan memperlihatkan yang terbaik kepada keluarganya. Yang terbaik itu apa? Yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Nah, oleh karena itu tentu sebagai andai bapak orang Sumando, Bundo Kandong, bagaimana
mengajak diri dan keluarga itu agar terhindar dari segala sesuatu hal yang tidak kita inginkan. Al-Quran mengatakan, hei orang-orang yang beriman, pelihara dirimu, wa ahlikum dan keluargamu dari api, dari api neraka. Api neraka di situ adalah segala sesuatu yang membakar kehidupannya kepada kesalahan. Jadi diminta jangan sampai terjerumuslah kepada lembah-lembah yang tidak baik, tapi doronglah, motivasilah, ajaklah mereka itu kepada yang lebih baik. Sehingga menjadi dia keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Kalau sudah menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, tentu masyarakat akan menjadi baik. Terima kasih. Dari pertemuan yang kita bahas ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Amin. Terutama bagi Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Solok yang pada hari ini telah banyak menyampaikan nasihat agama untuk saya sebagai pendengar secara langsung maupun kepada pendengar dimanapun berada. Itu saja pertemuan kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Fattaqullaha mastata'tum. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.